Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Tete Farehia. Kita masih akan membahas mengenai matriks ya pada mata kuliah Jabal Linier. Kali ini kita akan membahas mengenai determinan. Oke, kita ada 3 poin yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah fungsi determinan, yang kedua adalah kita mengevaluasi fungsi determinan, dan yang ketiga adalah karakteristik dari fungsi determinan. Nah, yang pertama, fungsi determinan ya. Jadi, jika ada perkalian, basic perkalian di antara matriks N yang memiliki dimensi N kali N ya, dengan syaratnya adalah tidak ada elemen atau entries yang berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama. Nah, maksudnya adalah seperti ini ya. Jika saya punya 2 matriks ya, matriks A dan juga matriks B. Matriks A 2 kali 2 ya. Kalau ditanya elementary product dari keempat entriesnya, itu kita bisa list ya sebagai berikut. Yang pertama adalah A11 dikalikan dengan A22 ya. Jadi perkaliannya itu nggak boleh yang dari satu baris atau satu kolom. Nah, di sini kalau satu ya, berarti dia harus dikalikan dengan 22, mau nggak mau ya, karena hanya ada 2. Sedangkan untuk A21 harus dikalikan dengan A12 ya, untuk A21 dan A12. Oke. Nah, bagaimana kalau matriksnya itu 3 kali 3? Oke, sekarang kalau matriks 3 kali 3 berarti perkalian elementary productnya ada 3 entries ya, jadi 3 angka ya. Tapi karena 3 kali 3 maka kita punya banyak sekali kombinasi. Ya, yang pertama ini bisa diagonalnya A11, A22 dan A33. Oke, kita list di sini. Lalu kita juga bisa A11 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A31. Oh, nggak boleh ya, karena same column ya, nggak boleh. Jadi harus kolom yang berbeda. Oke. A11 dikalikan dengan A22. Oh, ini aja. Nggak boleh A22 lagi ya, karena dia asumsinya sudah, nanti harus A33. A11, A23, A32. Oke. A11, A23, A32 ini. Lalu bisa juga udah ya, nggak ada lagi ya yang A11 ya, cuma 2. Nah, terus kalau A12, A21, A33 bisa. A12, A23, A31. Ya, dan kombinasi lainnya kalian bisa cari sendiri. Nah, jadi untuk sign elementary product atau tanda dari elementary productnya itu ditentukan oleh urutan permutasi ya, urutan dari kombinasi J-nya. Jadi misalkan ada perkalian dengan elemennya adalah A1 J1, A2 J2 sampai dengan AN JN ya, di mana J1, J2 dan JN adalah permutasi dari set ini 1, 2, N. Artinya dia itu adalah berbagai jenis urutan ya. Jadi kombinasi urutan dari angka 1, 2 sampai dengan N. N itu berarti panjang, R itu berarti dimensinya. Nah, dengan kita memberikan tanda, jadi kita mengassign suatu tanda ya. Kita mengkalikan elementary product itu dengan plus 1 atau minus 1. Nah, kita menggunakan tanda perkalian positif jika J1, J2 sampai dengan JN itu adalah even permutation, jadi adalah kombinasi yang genap, dan minus jika J1, J2, JN adalah odd permutation atau kombinasi yang ganjil. Nah, biasanya ini sudah ditentukan ya, jadi even atau odd-nya itu ditentukan oleh paritasnya, jadi kita nggak perlu terlalu mikirin ini ya. Contohnya seperti ini.
Ya, untuk yang 2 kali 2 ya, kita punya kombinasi kan A11 kali A22 dan juga A12 kali A21. Nah, even or odd-nya ini sudah ditentukan ya. Maka kalau dia even, dia dikalikan dengan positif 1 di sini. Kalau dia odd, dia dikalikan dengan negatif 1 ya. Even tuh genap dan odd itu ganjil. Ini juga kalau untuk yang 3 kali 3 ya, kalian bisa lihat ada 6 kombinasi ya. Even dan odd-nya juga, eventnya 3, odd-nya 3 ya. Nah, kalau even berarti dia positif 1, kalau odd dia dikalikan dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari determinan. Fungsi determinan yang biasanya kita notasikan dengan det ya, det A gitu ya. Ya, merupakan penjumlahan ataupun pengurangan dari semua elementary product dari A. Nah, hasilnya merupakan hasil determinan dari A. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Jadi kalau saya punya matriks 2 kali 2, maka determinan dari matriks ini adalah penjumlahan ataupun pengurangan ya tadi ya. Sum itu maksudnya penjumlahan, tapi kan ada elementary product yang dikalikan dengan minus 1 ya, maka secara otomatis dia akan menjadi pengurangan. Determinan dari 2 kali 2 adalah perkalian antara elementary product yang pertama dikurangi dengan elementary product yang kedua. Jadi cross silang ini ya, A11 kali A22 dikurangi dengan A21 dan A12. Nah, biasanya sih untuk menentukan positif negatifnya itu gampangannya gini ya. Kalau dulu waktu SMA itu kalian mesti diajari kalau dia perkalian miringnya itu dengan sebelah kanannya ya maka dia positif, kalau ini di sebelah kirinya dia negatif gitu ya. Tandanya. Oke. Sekarang untuk determinan 3 kali 3. 3 kali 3 kita lihat di sini ya, ada yang even ya berarti positif dan dikurangi dengan yang odd ini negatif. Nah, kalau kalian lihat ya di sini positif itu yang di sini di A12, A23 sama A31 ya. Ini sama A31 di sini ya katakanlah. Ya, dan seterusnya. Nah, biasanya juga kalian gunakan bentuk seperti ini ya. Jadi kayak perkalian panah gitu ya. Ini adalah tanda-tanda panah, maksudnya adalah perkalian antara A11 dan A12 dan juga A12 dan A21. Kalau ke kanan dia tandanya plus, kalau ke kiri dia tandanya minus. Nah, untuk yang 3 kali 3 biasanya kalian tambahkan lagi ya, ini dari kolom pertama dan ini dari kolom kedua. Nah, selanjutnya kalian tinggal kalikan sesuai dengan tanda panahnya ini. 1, kalau yang ke kanan berarti positif, ini pasti positif, ini positif, ini positif, dan ini negatif tandanya. Gitu ya, masih ingat kan ya dari SMA. Nah, contohnya bagaimana hasil dari determinan A ya. A berarti det A sama dengan 3 kali min 2 dikurangi dengan 1 kali 4 ya, sama dengan min 6 min 4 sama dengan min 10. Kalau det B ya, kalau kita gunakan cara yang seperti itu tadi berarti 1, 2, 3 min 4, 5, 6, 7, min 8, 9. Nanti kita tambahkan lagi 1 min 4, 7, 2, 5, min 8. Oke, berarti ini 1 5 kali 9, 1 kali 5 kali 9 ditambah dengan 2 kali 6 tambah 7 ditambah dengan 3 min 4 min 8 dikurangi ya, sekarang udah masuk yang dikurangi dengan, nah kuranginya mulai dari sini 3, 5, 7 dikurangi dengan
1,6-8 dikurangi juga dengan 2-49. Oke, hasil akhirnya adalah 240 ya kalau kalian hitung. Oke. Selanjutnya ada notasi dan terminologi. Nah, biasanya determinan itu kita tuliskan dengan lambang det A seperti ini ya, determinan dari A, atau simply dengan memberikan nilai mutlak ya, memberikan garis mutlak pada angka A. Nah, ini juga bisa berarti determinan ya. Jadi determinan A ya, det A sama dengan determinan ini, atau kita menuliskannya dengan memberikan tanda mutlak. Ini juga persamaan yang menunjukkan determinan ya. Jadi determinan dari A merupakan sigma atau penjumlahan dari plus minus A1 J1 A2 J2 sampai dengan AN kali JN ya, perkalian elementary produknya, di mana sigma merupakan term untuk penjumlahan dengan J1 J2 JN adalah kombinasi dari urutannya. Nah, untuk positif dan negatif dipilih bergantung pada kombinasi positif atau kombinasi ganjil atau genapnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu penjelasan mengenai determinan ya. Kita akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.